Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 1% lebih ke angka 5.947. Dan di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham yang saya lihat masih ada potensi untuk bergerak naik minggu ini. Jadi saham-saham ini bisa teman-teman masukkan ke watchlist, dan apabila teman-teman sudah punya masih bisa di hold. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham TBIG. TBIG hari ini naik tinggi 8% lebih ke harga 2.590. Dan bisa kita lihat di grafik, saat ini TBIG masih bertahan di atas garis EMA 50. Kemarin tanggal 28 Mei, TBIG memang sempat turun lumayan dalam. Sekarang kita coba lihat dulu berita ini. Pada tanggal 28 Mei kemarin, sudah ada keluar untuk rebalance indeks MSCI. Dan dari data ini bisa kita lihat TBIG masuk kembali ke indeks MSCI. Dan efektif berlaku pada tanggal 28 Mei. Dan selalu, biasanya pada saat tanggal efektifnya, banyak retail yang berharap saham tersebut naik. Tapi malah didistribusikan oleh bandar. Mungkin supaya retail-retail takut dan melakukan cut loss. Tapi bisa kita lihat, pada penurunan tanggal 28 kemarin, TBIG masih bertahan di atas garis EMA 50. Walaupun sempat berada di bawah garis EMA 50, tetapi candle masih berada dalam garis itu. Sehingga masih belum terkonfirmasi break. Dan jika kita lihat historinya pun, TBIG selalu bisa bertahan di atas garis EMA 50 ini. Jadi setiap kali turun menyentuh garis EMA 50, TBIG selalu bisa berhasil rebound. Sehingga secara tren untuk jangka menengah, TBIG saat ini juga masih sangat bagus. Karena masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 50 bisa kita lihat saat ini berada di sekitar harga 2.400. Sedangkan untuk resisten jika kita lihat saat ini ada dua, yaitu di harga 2.700 dan 2.800. Jadi selalu saya jelaskan untuk saham-saham yang dalam trend sideways untuk jangka pendek, ini bisa kita jadikan target untuk take profit. Jadi apabila kita lihat masih gagal break dari kedua resisten ini, kita bisa take profit dulu. Karena ada potensi untuk balik kembali mengetes daerah supportnya. Seperti contoh sebelumnya, mendekati harga 2.700 dan 2.800 gagal break, turun kembali ke garis EMA 50. Tapi apabila memang tujuannya hold untuk jangka menengah atau jangka panjang, hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 50 ini. Dan dari data broker summary, jika kita lihat, kenaikan 8% ini masih disertai adanya akumulasi. Sedangkan asing 3 hari terakhir ini mulai keluar dari saham TBIG atau sudah mulai melakukan take profit. Setelah sebelumnya asing terus masuk melakukan akumulasi. Jadi seperti penjelasan saya, apabila teman-teman ingin take profit, bisa take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 2.800. Tapi apabila ingin hold untuk tren jangka menengah, saya melihat TBIG masih ada potensi untuk break dari harga 2.800 dan naik menuju target berikutnya di harga 3.000. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Wood. Saham Wood minggu lalu juga telah saya analisa. Dan secara tren jika kita lihat atau secara grafik, Wood pergerakannya hampir mirip dengan saham TBIG. Karena pertama, sama-sama masih berada di atas garis EMA 50 dan masih bertahan di atas garis EMA 50 ini. Dan kedua, masih gagal break dari resisten terdekatnya. Untuk Wood, resisten terdekat bisa kita lihat di harga 850. Dan setiap kali menyentuh harga 850, Wood mulai turun tapi masih bertahan di atas support di harga 750. Sedangkan saat ini garis EMA 50 telah berada di atas harga 750. Jadi saat ini ada dua support yang bisa menahan penurunan dari saham Wood. Pertama di garis EMA 50 di harga 765, kedua di support di harga 750. Sedangkan resisten kuat di harga 850. Bisa kita lihat juga saham Wood juga setiap kali menyentuh garis EMA 50 masih bisa bertahan. Jadi apabila teman-teman memang ingin hold untuk jangka menengah, selama masih bertahan di atas garis EMA 50, hold saja. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai berpotongan dan mengarah ke atas. Dan dari data broker summary jika kita lihat,
kenaikan 3% ini malah disertai distribusi. Sedangkan asing dalam 1 minggu terakhir ini melakukan distribusi. Dan kenaikan 3% hari ini juga terlihat distribusi dengan jumlah yang lebih besar. Jadi dari data yang kita dapat, kita sudah harus hati-hati. Ada potensi Wood untuk mulai turun kembali saat menyentuh atau mendekati garis resisten di harga 850 ini. Jadi apabila teman-teman telah berhasil membeli di sekitar daerah support di MA50 atau 750, bisa pertimbangkan dulu untuk take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 850. Tapi apabila memang ingin hold untuk jangka menengah, seperti penjelasan saya, hold saja selama masih bertahan di atas garis MA50. Apabila teman-teman tanya kenapa harus fokus garis MA50? Karena selalu bisa bertahan. Contohnya apabila kita beli pada saat break, bingung kapan harus take profit, bisa kita lihat selama dia bertahan di atas garis MA50, hold, dia mulai naik, turun lagi, hold, dan terus bergerak naik. Jadi sampai saat ini apabila teman-teman beli di sekitar harga 400-an atau kita bilang 500 dan tidak menjual selama masih bertahan di atas garis MA50, saat ini masih profit. Jadi secara gampangnya seperti itu. Tapi apabila memang pingin take profit di sekitar harga 850 juga, apabila gagal break untuk trading jangka pendek itu juga masih oke. Setelah itu tunggu kembali di sekitar garis MA50 atau 750. Apabila berhasil rebound lagi baru entry kembali. Berikutnya saya akan menganalisa saham MDKA. MDKA hari ini ditutup naik 3% lebih ke harga 2.700. Dan dari grafik juga bisa kita lihat MDKA saat ini juga masih bertahan di atas garis MA50. Jadi secara tren MDKA juga masih oke. Sedangkan untuk resisten bisa kita lihat di sekitar harga 2.800. Jadi resisten harga 2.800 merupakan resisten kuat karena setiap kali menyentuh atau mendekati harga 2.800 MDKA selalu turun. Sedangkan untuk garis MA50 dan 150 bisa kita lihat MDKA sempat turun di bawah garis MA50. Tapi saat menyentuh garis MA150 MDKA masih bisa berhasil rebound. Jadi selama masih bertahan di atas kedua garis ini, saham MDKA masih bisa di hold. Dan untuk saham MDKA karena garis MA50 dan 150 dekat, kita bisa jadikan garis MA150 untuk target kita hold. Jadi selama masih bertahan di atas garis MA150, kita masih bisa hold. Tapi apabila saham yang teman-teman punya garis MA50 dan garis MA150 lumayan jauh, sebaiknya jangan jadikan garis MA150 untuk patokannya. Dan dari data broker summary jika kita lihat harga kenaikan 3% ini masih disertai adanya akumulasi. Dan asing bisa teman-teman lihat dalam 1 minggu terakhir ini masih masuk melakukan akumulasi. Dan akumulasi hari ini lumayan besar dibandingkan 1 minggu terakhir ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat MDK juga masih ada potensi untuk naik mengetes resisten di harga 2.800. Apabila resisten ini berhasil terlewati, maka target berikutnya ada di harga 3.000. Jadi MDK juga apabila teman-teman sudah berhasil mempunyai saham ini, masih sangat layak untuk di hold. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Wika. Wika hari ini ditutup naik 3% lebih ke harga 1.250. Dan bisa kita lihat di grafik, secara tren Wika saat ini memang masih bergerak downtrend. Tapi dalam 1 minggu terakhir ini jika kita lihat Wika mulai bergerak sideways. Dan terlihat bertahan di atas support di harga 1.200. Jadi saat ini tren penurunan Wika mulai berkurang. Jadi sebelumnya 1 minggu terakhirnya terus bergerak turun. Satu mulai bergerak sideways dan saat ini terbentuk candle hijau. Jadi memang ada peluang untuk bergerak naik. Tapi ingat, bisa saja kenaikan ini juga hanya berlangsung sementara. Tapi paling tidak saat ini mulai bergerak sideways untuk jangka pendek. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 3% ini masih disertai adanya akumulasi. Dan asing juga terlihat masuk melakukan akumulasi dalam 1 minggu terakhir ini. Jadi dari data yang kita dapat, Wika layak untuk kita pantau karena masih ada potensi untuk bergerak rebound atau bergerak naik dalam 1 minggu ini. Jadi apabila kita lihat, resisten terdekat saat ini di harga 1.400. Sedangkan untuk garis MA50 saat ini sudah berada di bawah harga 1.500. Jadi saat ini di harga 1.450. Jadi apabila teman-teman ingin trading jangka pendek dan telah berhasil membeli di sekitar harga 1.200, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 1.400 atau garis MA50.
Karena teman-teman harus ingat, karena saham ini sedang mulai downtrend, selama masih gagal naik kembali di atas kedua garis EMA 50 dan 150 ini, weekend masih ada potensi untuk mulai bergerak turun kembali. Jadi bisa jadi kenaikan ini hanya kenaikan sementara, karena sebelumnya sudah turun sangat dalam. Jadi manfaatkan kesempatannya untuk trading jangka pendek. Dan sekarang saya akan coba membahas sedikit saham ASA yang memang baru kemarin saya analisa. Jadi pada video semalam saya baru analisa sama ASA, tapi perlu saya bahas karena hari ini ASA telah naik mencapai target analisa di video sebelumnya. Karena di video sebelumnya saya menyarankan untuk take profit apabila terlihat ASA mulai naik dan terlihat gagal break dari harga 2.300. Jadi sebenarnya sudah mencapai harga 2.300 dan sempat naik di atas harga 2.300, tapi pada saat penutupan berada di harga 2.210. Tapi karena candle ini masih hijau, apabila teman-teman hari ini belum melakukan take profit, ini masih bisa di hold. Karena memang secara trend untuk jangka menengah masih oke, dan masih ada potensi untuk naik berusaha break dari resisten ini. Jadi selama masih ada candle hijau, walaupun ditutup gagal break dari garis resistennya, kita masih bisa hold, tapi memang harus hati-hati karena ini shadownya lumayan panjang. Contoh seperti ini, berusaha break, gagal, tapi di posisi sini baru terkonfirmasi bahwa kita bisa take profit karena ini baru terbentuk candle merah yang lumayan solid. Jadi apabila besok pada perdagangan hari Rabu terbentuk candle merah saat mendekati garis resisten di harga 2.300, teman-teman bisa pertimbangkan untuk take profit apabila teman-teman memang trading jangka pendek. Dan bisa kita lihat kenaikan 3% ini masih disertai adanya sedikit akumulasi. Dan asing juga terlihat melakukan akumulasi. Mungkin teman-teman bilang ini sepertinya distribusi karena angka di sini sepertinya lebih banyak. Bisa kita coba cek. Teman-teman bisa lihat ini akumulasi. Jadi untuk ASA teman-teman bisa pertimbangkan untuk take profit apabila hari Rabu gagal break atau hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 50. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.